nyambung gitu ya, belum sesuai dengan tuntutan di dunia kerja. Nah, karena itu kita pagi ini menghadirkan teman-teman dari BLK, panjang banget ya. UPT Balai Latihan Kerja Surabaya. Oke. Nah, karena seperti yang kita ketahui, BLK atau Balai Latihan Kerja ini adalah salah satu instrumen pengembangan sumber daya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja produktif dengan berbagai kurikulum program yang ada. Nah, kalau kita bilang kurikulum dan program yang ada kan berarti sebenarnya kebutuhan industri itu ada di sana gitu kan. Dan sebenarnya para pencari kerja ini kita belum bicara dari sisi pencari kerja, kita berbicara dari sisi perusahaan. Perusahaan itu kalau mau nyari itu kan sebenarnya bisa dari sana karena programnya macam-macam, kurikulumnya macam-macam gitu loh Mas. Dan itu mereka sudah dilatih dan kemudian mendapatkan sertifikatnya BNSP pula gitu kan. Artinya kan berarti sudah dinyatakan terampil, kompeten seperti itu. Nah, karena peran BLK ini sangat sentral untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, baik keahlian, kemampuan maupun kualitas yang lainnya seperti misalnya sikap dan perilaku kerjanya, maka saya pagi ini bicara dari sisi yang agak berbeda. Kalau biasanya dari sisi teman-teman mengelola SDM, kali ini dari sisi yang wakil pemerintah kayak gitulah. Pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam karena kita sering mendengar juga dari sisi ini bahwa banyak tenaga kerja yang belum terserap ke pasaran atau namanya pengangguran terbuka. TPT yang kayak gitu. Nah, ini kita coba bicara mendengarkan Bapak Ibu semua yang mungkin ada di perusahaan jadi bisa lebih tahu dan bisa menggunakan fasilitas yang sebenarnya sudah dilakukan atau program-program sudah dilakukan oleh teman-teman di BLK gitu. Ya, ini tempat baru setelah TP6 ya, TPT ya. Kan adanya kan TP6, TPT. Oke. Suka ngemol ternyata Mas Aldi. Suka ngemol. Oh iya. Baik, saya percaya aku yakin begitu ya, teman-teman di BLK bukan cuma di Surabaya tadi pembicaraan off air dengan Bu Silvi ada 16 ya saat Jawa Timur ya. 16 itu pasti semuanya sudah bekerja dengan baik. Nah, hari ini ada saat untuk kemudian lebih bisa menunjukkan secara prestasi sudah menghasilkan apa saja, pastinya udah banyak kan Bu Silvi ya. Cerita dong tentang UPT, mungkin bisa cerita lengkap tapi dipersingkat gitu. Nah, ini susahnya begitu. Monggo silakan Bu Silvi. Ya, terima kasih pada pagi ini kesempatan kita dari BLK diberi waktu untuk mempromosikan BLK gitu ya. Ini merupakan PR kami juga karena BLK Surabaya itu salah satu UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Kami sebenarnya itu sudah berdiri itu di tahun 1983. Oh, capek nggak Bu kalau? Sudah capek juga. Nggak pernah duduk. Luar biasa. Dan alhamdulillah. 83 ya? Iya, sudah 39 tahun kita untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten gitu. Tapi saya sendiri pun baru masuk di BLK tahun 2018. Berdiri juga waktu itu? Iya, berdiri juga saya. Sekarang duduk karena. Nah, itu di tahun 2018 ketika kami masuk di BLK itu memang tantangan terberat kami dari dinas itu, kami diminta untuk selalu menjaga angka tingkat pengangguran terbuka itu jangan terlalu tinggi. TPT tadi itu ya, tingkat pengangguran terbuka. Iya, betul. Karena apa? Lulusan SMK tiap tahun bertambah, lulusan S1 tiap tahun bertambah. Nah, PR kami yaitu memberikan skill bagi masyarakat umum atau tenaga kerja produktif itu supaya bisa dipekerjakan oleh perusahaan. Nah, itu merupakan tantangan berat sebenarnya bagi kami. Karena apa? Kalau SMK atau SMA, oke lah, kita memang mereka belum ready untuk bekerja gitu ya. Tapi ketika saya itu 4 tahun sekarang itu mengikuti, pendaftar kami itu sekarang hampir 60% itu S1. Oh iya, D3. Artinya bukan mereka yang fresh graduate dan mereka ini sudah punya pengalaman kerja. Fresh graduate levelnya bukan SMA atau SMK, bukan SMA, sorry. S1 gitu loh Mas. Sudah S1. Jadi SMA, SMK pendidikannya kan sudah tinggi. Tapi mau ikut mencari skill baru gitu. Oke. Nah, itu tantangan kami dan kami di BLK Surabaya itu kita punya 10 kejuruan gitu ya. 10 kejuruan di mana yang paling banyak diminati itu
tetap di bidang industri berat karena Surabaya Ring 1 dari Jawa Timur terdiri dari lokasi kota Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Itu kan memang Ring 1 Jawa Timur banyak industri di sana kan gitu. Jadi yang paling banyak diminati itu teknik manufaktur, teknik listrik didukung oleh bidang IT dan bisnis manajemen. Itu kalau kami buka pelatihan itu pendaftar itu bisa kayak kalah UMPTN ya kita ya 1:12. Jadi kalau kita buka misalnya ada program pelatihan yang jadi favorit di kami itu namanya administrasi perkantoran. Itu di bidang level bawah itu Bu sebenarnya. Jadi kalau di perusahaan itu mungkin yang bagian admin ya betul, menata arsip, membuat surat itu. Itu kita buka satu paket pelatihan 16 orang. Satu paket pelatihan di kami itu 16 orang. Itu yang daftar bisa sampai 200-an. Oh. Jadi mereka harus melalui testing gitu. Seleksi dulu. Ada gitu. Tes tertulis? Tes tulis TPA dan setelah itu wawancara langsung. Wawancara ya. Iya, karena kita di UPT BLK Surabaya kita pelatihan kami itu gratis tanpa dipungut biaya. Sampai sertifikasinya. Sampai sertifikasinya. Apakah mereka yang mendaftar sampai 200 itu pengangguran atau TPT tadi itu? Iya. Atau mereka sudah bekerja tapi ingin meningkatkan kompetensi? Skillnya beragam. Oh macam-macam ya. Macam-macam. Ada juga yang sedang bekerja ya. Ada. Oh. Ada sudah bekerja. Saya termasuk salah satunya disabilitas. Itu kita menerima gitu. Jadi kita untuk pelatihan di kami persyaratan itu kan kita tidak boleh membatasi usia. Yang jelas usia produktif. Gitu ya. Terus tidak membatasi. Batasnya umur berapa? Produktif itu 19. Sampai tidak terukur, Bu. Oh gitu. Kami yang ikut latihan umur 53 55 ada, Bu. Oh iya. Iya. Mohon maaf, pensiunan pegawai negeri pun ada yang ikut di kami. Oh gitu. Karena dia pengen wirausaha. Oh, pengen wirausaha. Betul. Dengan tema yang judul yang kewirausahaan. Betul. Bukan Bu. Kebanyakan itu kayak dia sudah jadi pensiun, terus pengen buka servis AC, servis handphone. Ada yang seperti itu. Ada yang menjahit juga. Jadi yang memang ada program-program pelatihan yang memang khususnya untuk wirausaha mandiri. Iya. Jadi apa sebutannya untuk yang tiga untuk yang 10 ini apa Bu Sirvi? Kejuruan. Ada 10 kejuruan. Betul. Ya. Dan masing-masing dari kejuruan itu punya program kayak misalnya bisnis manajemen itu ada junior sekretaris, ada bahasa Inggris, pelayanan pelanggan, ada administrasi perkantoran tadi itu gitu ya. Betul. Nah, dalam setiap modul itu berapa lama? Pelatihan kita beda-beda waktu jam latihnya. Mungkin bisa ditambahkan Mas Oni, monggo. Ya. Jadi untuk waktu pelatihannya sendiri Pak tergantung tingkat kualifikasinya. Jadi kalau misalkan ada di bisnis manajemen administrasi perkantoran tadi. Nah, itu kurang lebih 260 JP. Kalau kita ngitung hari JP itu jam pelajaran. Jam pelatihan. Jadi kalau kita ngitung hari kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah itu seharinya berapa? Seharinya karena kita adalah pelatihan kerja, jadi ritmenya mengikuti office hour industri. Nah, office hour ya. Iya, 8 jam. Mereka datang jam 7. Sebelum jam 7 itu mereka harus apel dulu dan ada pelatihan FMD atau fisik mental disiplin sebelum mereka masuk ke kelas jam 8. Nah itu nanti jam 8 sampai jam 11:30 mereka akan melakukan jam pelatihan. Setelah itu istirahat, lanjut lagi sampai jam 3:15. Dan itu berlaku untuk semua modul? Semua. Jadi sama ya? Standarnya gitu ya? SOP-nya seperti itu ya? Jadi kita dalam satu hari itu pelatihan yang kita lakukan jamnya 8 jam pelatihan atau 8 jam kerja lah istilahnya seperti itu. Apakah seluruh 10 kejuruan ini jalan terus seperti sambung menyambung menjadi satu begitu atau seperti apa teknisnya Bu? Ya, untuk teknisnya kita dalam 1 tahun itu kapasitas latih BLK Surabaya itu bisa melatih sampai 70 paket.
Oh, cuman 70 ya? Iya, 70 paket. Kecil ya dibandingkan dengan minatnya ya? Satu paketnya 16. Oh, satu paketnya 16? Iya. 70 kali 16? Iya. Oke. Itu sesuai dengan kapasitas latih kami, dengan jumlah instruktur, dengan sarana prasarana yang ada, kan gitu. Terus untuk pelaksanaan dalam tempo 1 tahun itu biasanya kita tiap 2 bulan itu melaksanakan seleksi dan pelaksanaan pelatihannya. Jadi kalau sekarang kita sedang jalan kita 9 kelas ya sekarang. 10 kelas sekarang sedang jalan. 10 kelas. Iya, itu bisa bersamaan. Nah, 70 tadi itu ngitungnya totally begitu totally, ya? Dalam tempo 1 tahun. Jadi semuanya, tapi tidak semuanya serentak 10-10-nya jalan semua gitu, enggak ya? Tidak, kami sesuaikan, dan itu biasanya kami sesuaikan juga dengan kebutuhan pasar perusahaan dan lulusan. Ya. Artinya tadi yang kejuruan yang dominan itu manufaktur dan teknik listrik ya, betul ya? Betul. Lebih tinggi diminati daripada yang lain-lain. Betul. Begitu. Oke. Bu Novi mau menambahkan? Ini menarik sekali Mas Aldi. Jadi terutama tadi kalau kita bicara dengan kurikulum skema tadi ya kurikulumnya tadi lah. Kurikulum dan skemanya tadi memang sudah diarahkan sesuai dengan kebutuhan mayoritas industri kita gitu ya. Kebutuhan di manufaktur kan kebanyakannya memang seperti itu gitu. Dan ini tadi nilai plusnya kan ini kan BLK itu adalah Balai Latihan Kerja. Yang dilatih itu bukan hanya hard skill-nya atau keterampilan teknisnya ini, tetapi tadi itu Mas ada soft skill-nya yang tadi misalnya mentalnya tadi loh Mas. Apa namanya tadi Mas Oni? Fisik mental disiplin. FMD. Ya, FMD. Nah yang itu tadi fisik mental disiplinnya. Terus tadi pagi jam 7 ada apel pagi. Ada apelnya kayak gitu loh Mas. Jadi maksudnya nanti orang ketika kerja, karena seringkali itu kesiapan itu yang tidak didapatkan ketika orang bekerja. Jadi itu kayak misalnya nyantai gitu loh Mas. Nah ini kan jam 7 datang telat ya. Misalnya saya nggak boleh datang telat, terus harus apel, terus tadi FMB-nya tadi itu kan seperti itu. Jadi sehingga mau nggak mau ya itu tadi mereka sudah dibiasakan minimal paling nggak 1,5 bulan, 1,5 bulan untuk kemudian mereka ketika kerja itu sudah nyambung, sudah tune in gitu loh Mas. Betul. Karena kita bisa bayangkan ya kalau orang di rumah terus sambil nyari kerja, itu bangun pagi kan ya aras-arasan, nggak ada yang dikerjain gitu kan. Satu aras-arasan, terus abis gitu juga mereka pasti tidak melakukan apa-apa gitu ya, nunggu nanti ada kabar apa atau lah nonton TV, mainan handphone dan yang mungkin kayak gitu aja gitu. Nah kalau ini sudah ikut ini kan artinya benar-benar teman-teman di industri, di perusahaan itu benar-benar bisa memanfaatkan ini gitu loh, orang-orang yang teman-teman yang sudah dilatih dan mendapatkan sertifikatnya tadi itu. Setiap hari selama 1,5 bulan mereka melakukan seperti itu, keluar selesai mereka dapat sertifikat gitu kan. Artinya benar-benar ini lah. Tinggal nanti kita tanya diserapnya di industri itu seperti apa dan mungkin dapat feedbacknya seperti apa kayak gitu Mas. Baik, nanti di perbincangan selanjutnya nanti kita akan nanya Mas Oni dan Mbak Bu Silvi tentang bagaimana diserap oleh industrinya dari hasil pelatihan itu. Dan Anda juga boleh bertanya seperti biasa di line telepon, boleh di 031562 0096 atau juga melalui WhatsApp di 081 730 0096. Tapi kita break dulu ya. Baik, sahabat Merkuri, sahabat YouTube, kita lanjut kembali masih bersama teman-teman dari UPT BLK Surabaya dan juga Bu Novi, ownernya Magnet Solusi Integra Emisi Consulting. Kita bicara tentang BLK. Tadi kita sudah sempat singgung ya, dan kita banyak mendapatkan masukan-masukan dari Bu Silvi dan Mas Oni, menarik ini. Dan kemudian saya juga sempat melihat ada berapa Bu Novi? Jumlah ininya ratusan, tapi saya lihat itu BUMN misalnya ada Semen Gresik, Pertamina, PLN, Barata lah kayak gitu. Terus beberapa mitra perusahaan kerja ini ya, perusahaan swasta. Mitra kerja itu berarti yang menggunakan ya? Perusahaan penempatan kami. Oh, oke. Penempatan ya. Oke, baik. Berbagai industri ini, Mas. Ya, kita akan bicara lebih teknis. Yang ada 2 pintu masuk untuk mengikuti pelatihan di BLK. Bisa atas dasar keinginan para ini sendiri ya.
apa istilahnya? Individu sendiri, masyarakat sendiri bisa juga dikirimkan oleh perusahaan. Kita mulai dari yang pertama. Kalau diceritakan Bu Sylvie, bagaimana mekanismenya? Oke. Bagi calon peserta kami, biasanya kami itu menggunakan untuk media sosial untuk menginformasikan pelatihan-pelatihan apa yang dibuka. Alhamdulillah per tahun 2020 kita media sosial baru kita aktifkan beserta masuknya pegawai-pegawai baru yang memang lebih up to date dalam media sosial, Bu. Instagram apa namanya? Instagram kami UPT BLK Surabaya. Alhamdulillah sekarang followernya sudah hampir 14.000. Nah, dan di Instagram ini kita juga sudah punya tim medsos gitu ya, yang dimana pertanyaan anak sekarang itu pertanyaannya itu baru ngasih pertanyaan itu jam 10 malam, jam 11 malam. Anak sempet-sempetnya dia aja gitu. Generasi milenial itu sekarang beda dengan kita dulu. Kalau kita punya karep atau keinginan kita datang ke itu. Kalau anak sekarang enggak, pertanyaannya banyak dulu, baru kalau sudah oke, kita akan datang gitu, baru seperti itu. Nah, media sosial kami ini kita akan lihat. Setelah itu kita mempunyai aplikasi. Sebentar, sabar dulu, ditahan dulu. Ini ada sahabat Mercury yang pengen join di line telepon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito kah? Iya. Selamat pagi, mas-mas yang ganteng. Selamat pagi, ibu-ibu yang cantik. Iya. Selamat pagi, Pak. Ini BLK itu kan untuk melengkapi yang sarjana S1 yang tidak siap kerja. Ya, kenapa kok tidak gubernur itu menyarankan pokoknya sing Jawa Timur itu harus S1 itu harus siap kerja. Jadi terus digenjot terus. Kalau ini kadang-kadang S1 itu nggak siap kerja, harus perusahaan mengambil itu mesti training di teknologi kan gitu, ya kan? Lantas juga begini. Sekarang saya tanya, kalau orang ada yang mendaftar itu mendaftar ya cari kerja itu listrik namanya, listrik. Dia memang yang digencarkan khusus listrik toh. Tapi ada orang yang sebetulnya dia macam-macam keahliannya, yo listrik, yo air, yo AC, pokoknya dia tapi tengah-tengah gitu lah. Seperti saya ini kan aku bisa dari mobil, bisa listrik, tapi kan juga enggak mendalam karena tidak pernah ke BLK. Saya cuma melihat tukang saya yang dandannya lama-lama tak tiru kok ya bisa. Nah ini kalau ada perusahaan aku golek tenaga kerja sing ahli ini tapi sing S1, tapi ternyata yang bukan S1 itu lebih ahli di bidang itu ibu tawarkan yang mana? Soalnya kadang-kadang kan ada kualitasnya kan beda-beda. Tenaga listrik orang sing ahli tapi saya nggak punya titel. Itu kan gitu. Jadi maksud saya yang dilihat itu sebetulnya keahliannya bukan titelnya. Tapi kadang-kadang perusahaan ini dicari tenaga kerja yang lulusan S1 untuk jadi yang lainnya kan nggak maju, repot kan. Makanya saya lebih pintar nggak S1. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum air putih yang banyak ya Pak ya, biar nggak kami sosolan Pak. Ya, tapi kami sudah menangkap Pak Sumarwito yang kedua yang menarik. Bagaimana kalau misalnya ada tawaran dari perusahaan, cariin dong yang S1 yang kualifikasinya bla bla bla. Padahal Mas Oni dan Bu Sylvie punya SMA lebih oke loh karena mereka udah kompetensinya udah teruji. Mana yang ditawarkan, dijawab dulu Bu. Oke, kalau saya dari segi perusahaan, nanti mungkin dari skill Mas Oni bisa menambah. Jadi gini, perusahaan mitra kerja kami yang sudah biasanya Bu Sylvie, saya perlu tenaga kerja di bidang A. Saya percaya lulusan BLK karena sudah pasti bisa bla 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 gitu. Oke. Kita mempunyai tanggung jawab untuk mencarikan tenaga kerja sesuai kualifikasinya. Nah, tapi kembali ke individu gitu. Kami satu paket pelatihan punya 16 orang yang dengan karakter macam-macam gitu ya. Dan kami harus membentuk selama 1,5 bulan ini membentuk individu yang survive bekerja. Nah, itu enggak gampang. Betul, singkat banget 1,5 bulan itu.
pendidikan formal tetap diperlukan. Pendidikan formal. Nah, setelah itu kami tambah dengan skill. Setelah itu kami yang paling dapat PR banyak itu dari perusahaan itu soft skill, Bu. Pinter tapi tidak punya attitude yang baik untuk perusahaan, saya ditolak. Saya sempat pernah, Bu, yang dikirim itu enggak oke, dikembalikan. Saya tanya ke anak, kenapa? Saya disuruh ini, Bu, disuruh ini, Bu, disuruh ini. Bukan tugas saya. Kamu bisa, tapi saya enggak mau karena bukan tugas saya. Nah, itu kami mengalami seperti itu. Makanya tadi seperti Bapak Sumarwito tanya, biasanya ketika sampai penempatan gitu ya, perusahaan-perusahaan mitra kami itu, Bu, saya istilahnya apa ya, coba-coba, dalam arti saya kasih waktu magang ya, Bu, trainee untuk anaknya ini. Nanti kira-kira dia bisa survive nggak di perusahaan. Oke, berapa lama? 3 bulan. 3 bulan kita kirim 10 orang. 1 minggu 10 orang itu yang kuat 2 balik, Bu. Nggak kuat, Bu, lambaikan tangan gitu. Terus itulah. Setelah 3 bulan ternyata yang kuat cuma 3. Dan 3 ini direkrut. Nah, kami biasanya seperti itu di perusahaan. Karena ya itu tadi, tergantung individu peserta atau pencaker ini yang kami latih ini nanti hasilnya seperti apa. Ya, ada nggak kasus di mana perusahaan itu kemudian nggak bisa S1 aja, kalau ada kompetensinya sama, saya pilih yang S1, enggak kan? Enggak ya? Enggak. Contoh kami pernah ada perusahaan itu, dia memang, saya pokoknya perlu orang yang bisa tiketing. Pak, S1 pokoknya tiketing. Oke, baik. Jadi gitu skill ya yang diperlukan. Alhamdulillah mitra-mitra perusahaan kami, kalau kualifikasi misalnya ada fresh graduate gitu ya, fresh graduate S1. Bu, ini ada D3. Kirim aja, coba saya wawancaranya seperti apa. Keterima ternyata. Nah, jadi memang perusahaan itu istilahnya kami itu ininya ke kompetensi. Betul. Lebih ke kompetensi. Sekarang seperti itu. Nah, kalau masalah itu tadi yang skill serba bisa, mungkin Mas Oni bisa menambahkan, monggo. Ini instruktur kami, itu tugas instruktur untuk menggali kemampuan peserta itu seperti apa. Sebenarnya kalau ngomong seperti itu dilematis, Bu, memang sebenarnya. Jadi kita dihadapkan pada satu konsep, peserta ini datang ke BLK, awalnya ini raw materialnya beda-beda. Kita tidak bisa menolak ini punya basic, ini nggak punya basic, tidak bisa seperti itu. Yang kita lihat yang pertama adalah bagaimana kesungguhan dia, niat dia untuk masuk ke dalam satu kejuruan atau program tersebut. Nah, tugas kami sebagai seorang instruktur ini adalah gimana sih caranya gitu, dari yang raw materialnya majemuk tadi menjadi keluarnya outputnya ini lebih seragam dengan mempunyai kompetensi yang sama. Ini tugas berat sebenarnya, apalagi waktu yang diberikan hanya 1,5 bulan. Kalah dengan guru ataupun dosen yang mengajarnya 3 tahun 4 tahun. Itu saja nanti kalau misalkan siswanya ditanya gitu, ada kompetensi dasar yang dibutuhkan, misalkan listrik. Nah, listrik ini kan teknik dasar listrik, pengetahuan dasar listrik, bagaimana cara mengukur tegangan, bagaimana. Nah, ini kan sebenarnya kan kemampuan dasar, Pak. Misalkan siswa STM, SMK listrik, ketika ditanya, coba kamu ukur ini tegangan yang ada, gimana Pak caranya? Kita juga kadang bingung loh. Ini malah kadang kalah dengan siswa yang dari SMA misalkan. SMK gitu ya. Ketika diajar basic, mungkin mereka lebih cepat nangkapnya. Mungkin karena kosong ya, Pak. Gelasnya kosong, dengan gelas yang setengah isi kan lebih mudah yang kosong gitu kan. Masuknya lebih mudah yang kosong. Nah, ini tugas berat bagi kami sebenarnya sebagai seorang instruktur. Apalagi dituntut tidak hanya skillnya yang bagus atau hard skillnya yang bagus, tapi seperti yang disampaikan Bu Silvi tadi bahwa soft skill yang kita bentuk, dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan ini yang sangat dibutuhkan oleh industri. Jadi kalau kita disampaikan Pak Sumarno tadi ya, Pak Sumarwito tadi, bagaimana kalau seperti ini pengetahuan yang setengah-setengah atau yang full gitu, seperti itu. Ini sangat, kalau di kami hal-hal seperti itu, kami di BLK ini sebenarnya ngajari
sesuatu yang prosedural. Misalkan nyervis sepeda motor. Semua orang mungkin yang punya basic atau hobinya sepeda motor mungkin tahu bagaimana nyervis A, nyervis B, nyervis C dan lain-lain. Tapi bagaimana menservis yang baik dan sesuai dengan SOP. Nah, inilah yang akan kita ajarkan di sana sebenarnya. Kalau mereka sudah tahu setengah misalnya, oh ya saya dulu pernah buka busi, ganti busi dan lain-lain. Oke, tapi bagaimana mengganti busi yang baik? Ya, apalagi kalau nanti sudah buka bengkel sendiri, tulisannya terima bongkar tidak terima pasang. Nah, ini yang banyak itu sekarang. Jadi masalah. Itu. Terus satu lagi mungkin yang bisa kita tekankan di sini terkait dengan kompetensi adalah sebenarnya ada aturan recognize current competence atau pengakuan kompetensi terhadap salah satu pangkat atau ini ya, apa namanya kalau di industri keahliannya di compare dengan jabatan gitu. Jadi ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang memang kalau memang level operator, nah, di BLK level operator itu nanti setara dengan SMA atau SMK. Nah, nanti di mana di industri berarti setara dengan operator. Nah, nanti ini yang menjadi acuan penggajiannya sebenarnya, Pak. Jadi arahnya sekarang ke sana. Jadi tidak lagi mereka melihat meskipun di Indonesia ini masih faktor pendidikan ini yang jadi acuan utama, tapi mereka juga tidak boleh mengesampingkan yang namanya kompetensi. Nah, itu apalagi yang sama-sama dengan nol pengalaman gitu. Mungkin itu sih yang tambah. Saya pikir itu yang paling penting ya, bagaimana kemudian mengajarkan bukan cuma bisa bongkar bukan cuma bisa buka busi, tapi buka busi yang baik dan benar. Itu harusnya jadi landasan. Saya setuju dengan itu. Dan satu yang ditanyakan Pak Sumarwito tadi juga, kenapa S1 kita itu kok nggak siap kerja gitu. Saya tanyakan ini ke Bu Novi sebagai staf ahli Menteri Pendidikan. Kenapa Bu Novi? Jadi karena sebenarnya S1 itu kan jawabannya cuma persis kayak staf ahli loh. Iya betul. Kan tadi disebutkannya begitu. Iya. Karena di S1 itu memang mereka lebih banyak di pengetahuannya lebih ke kemampuannya, ke problem solvingnya, kemampuan analisa ke sana gitu, ke konsep-konsepnya kayak gitu. Nah, sementara memang yang kejuruan yang diharapkan lebih ke keterampilannya seperti itu. Nah, tadi itu kalau sekarang kita bicara kebutuhan tenaga kerja di pasaran, yang dicari itu kita itu merem deh, mau S2 tapi kalau dia enggak bisa kerja ya kita enggak akan rekrut kayak gitu. Jadi benar-benar kompetensi yang dilihat, apakah dia bisa perform di sebuah pekerjaan yang ditawarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya tapi sebenarnya kalau data ini ya, kalau mungkin Ibu juga pernah mendapatkan informasinya di Jawa Timur atau mungkin nasional ya, tingkat pengangguran terbesar itu sebenarnya SMK. SMK malah SMK gitu, yang sudah sudah dididik, disiapkan keterampilannya. Tetapi itu tadi ironisnya sebenarnya SMK itu yang masih banyak pengangguran. Makanya sekarang program-program vokasi itu kan digalakkan sedemikian rupa supaya kemudian anak magang itu magang di perusahaannya ini juga bisa menyediakan punya tanggung jawab untuk ini loh, matchingkan kurikulumnya gitu loh Mas. Jadi supaya kemudian yang tadi itu sudah dididik mungkin masih kasar kayak gitu, tetapi ketika dia magang itu mereka yang di industri ini sudah punya kurikulum atau di tempat saya ini butuhnya yang kayak gini. Jadi ketika magang dia sudah dipelajari atau diajarkan yang dibutuhkan di sini, sehingga kemudian itu tadi ketika ini sambil ini mereka bisa nyeleksi. Magangnya kan sekarang 6 bulan ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi mereka sekalian sambil diseleksi mana yang kelihatannya mereka sudah bisa matching dengan ini, yang kemudian ketika selesai magang ini lulusan dan sebagainya, ada beberapa yang sudah terserap kayak gitu. Nah, ini adalah program vokasi yang benar-benar sekarang ini perusahaan tempat magang. Kalau dulu kan pokoknya ya wes magang, terima magang, terus disuruh fotokopi, bikin kopi, suruh riwi ke sana ke sini gitu kan. Karena ya wes anak magang tuh kadang kan buat yang sudah bekerja itu ngerepoti kan Mas gitu. Atik ngajari segala macam kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi itu tadi kenapa yang S1 justru lebih banyak tidak siap pakai, karena itu tadi pemahaman atau konseptual mereka yang dapat, yang kadang itu di lapangan aplikasinya orang yang
lebih siap kerja lah gitu. Dan itu tadi knowledge yang kita miliki itu tidak menjamin juga attitude kita itu siap kerja, karena kendalanya itu wis toh mau dibilang berapa ya 70 atau 80% sebenarnya orang kerja itu di ininya ya di passionnya, kemudian di attitude-nya seperti itu ya. Kayak ini tadi lah Ibu tadi cerita, ya kamu bisa ngerjain bisa, tapi saya nggak mau lah gitu loh. Terus lebih baik mereka nggak kerja daripada dikerja disuruh macam-macam. Padahal di situ kan sebenarnya kesempatan untuk dia belajar melakukan banyak hal gitu loh. Hidupnya dia itu kan bukan sekedar setahun 2 tahun gitu ya. Cita-citanya kan harus tinggi. Orang cita-citanya tinggi itu dia harus tahu banyak hal, melakukan banyak hal, karena dari situ pengalaman hidupnya akan kaya kan seperti itu gitu. Baik. Demikian tadi penjelasan dari staf ahli dari MSC Consulting. Kita ada penelpon ya. Kita ke penelpon ya. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi Merkuri. Ya, selamat pagi Bapak, dengan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Pak Nugraha. Pak Nugraha? Iya. Monggo silakan Pak Nuk. Mau ini masalah nimbrung masalah hitungannya ketenaga kerjaan ini ya. Ya. Ini kasusnya seperti di anak saya. Pada waktu itu lulusan SMK di Sidoarjo. Ya statusnya perhotelan dia. Lalu sampai berapa tahun itu melanglang buana. Ya, bekerja maksudnya ini Pak ya? Bekerja. Ya bekerja. Sesuai dengan statusnya dia perhotelan. Di Indonesia dia statusnya dulu hanya untuk mencari pengalaman. Lalu setelah pengalamannya udah tinggi, dia lalu berangkat sampai ke luar negeri, sampai ke Qatar. Nah, di Qatar situ dia dapat predikat mendekati manajer perhotelan di sana di bintang 7. Lalu karena status ingin kembali ke Indonesia, cari yang lebih mungkin dekat dengan rumah. Ternyata di Indonesia itu dia nggak diterima dengan status SMK itu tadi, dengan apa ya, pengalaman yang sebegitu banyaknya. Hanya karena lulusan SMK itu aja. Itu aja. Jadi menurut anak saya itu ternyata melihatnya itu sih hanya karena apa ya, predikat status sekolah, apa IQ atau kompetensi, skill, kompetensi. Padahal skillnya dia ya dikatakan kan kalau di luar dia sudah mendekati manajer. Tingkat manajer di Qatar itu ya Pak ya? Mendekati, ya. Oke. Dan terakhir itu dia di Kepri, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu juga di perhotelan. Akhirnya karena pandemi dipulangkan kan, lalu setelah masa pandemi ini mendekati selesai, lalu cari kembali ya, karena itu tadi statusnya karena lulusan SMK. Itu aja sih permasalahannya, itu aja. Kalau boleh meminta pendapat dari jenengan Pak, apa kemudian yang bisa diambil sebagai kesimpulan dari kasusnya putra panjenengan ini Pak? Yang saya jadi masalah itu kok hanya sampai segitu ya, hanya ngelihatnya dari hanya status itu aja, kok nggak lihat dari skill. Kalau bahasa Inggris sih dia lepas sudah bisa semuanya. Jagoan ya Pak ya. Oke. Ya, baik Manuk. Iya. Itu aja sih. Terima kasih banyak. Terima kasih sebelumnya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah bergabung. Tapi ditahan dulu komentarnya Bu Silvi, Mas Oni dan Bu Novi. Kita ke pesan-pesan dulu. 96 FM Merkuri Surabaya. Informatif, inspiratif. Kita sampai di sesi terakhir, mudah-mudahan cukup waktu untuk menjawab juga beberapa pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah dikirimkan ke HP saya ini oleh teman-teman di Posko. Tapi menjawab Pak Nugraha dulu, silakan Bu Silvi. Iya, Pak Nugraha, kalau adik putra Pak Nugraha seperti itu, kami hanya bisa menyarankan seperti ini untuk di BLK. Dengan pengalaman kita juga ada short course juga ya, ada pelatihan-pelatihan yang memang waktunya tidak seberapa lama, itu untuk
tenaga kerja yang memang sudah punya skill, sudah punya pengalaman. Dan kami juga menyampaikan bahwa Pak Nugraha nanti biasanya untuk tenaga kerja yang sudah mempunyai pengalaman itu kalau di wilayah Indonesia atau mungkin atau di Surabaya khususnya itu biasanya perusahaan itu perlu garansi. Ini sudah mempunyai istilahnya sudah punya pengalaman kerja, spesifikasi bekerja di sana, di sini oke. Tapi perusahaan kan juga mikir, kenapa kok keluar ya? Kenapa kok nggak diteruskan? Padahal gaji di Qatar berapa puluh juta sekarang kan gitu. Nah itu garansi itu nanti ketika nanti memang adik bergabung dengan BLK, nanti akan kita berikan ke perusahaan. Oh ini skillnya gitu, dan apalagi nanti setelah mengikuti kompetensi, otomatis nanti keterampilannya sudah terukur. Sudah mempunyai standar seperti apa. Jadi bagi Pak Nugraha mungkin main-main aja ke BLK di Menanggal, jadi bisa nanti tanya-tanya. Ngopi-ngopi gratis kok Pak di sana. Gratis ada. Gratis ya. Oke. Nanti kawan-kawan saya ke sana ya. Boleh. Sama teman-teman mau ngeliput juga nanti. Oke. Mau menambahkan Mas Tony? Jadi gini aja Pak. Jadi terkait dengan kompetensi tadi ya, bahwa apa yang menjadi jaminan dari perusahaan itu adalah bagaimana kompetensi itu kan bukan hanya sekedar skill ataupun sekedar knowledge, tapi yang dititikkan di sini adalah kalau kita ngomong seorang itu kompeten, mereka harus mencakup 3 aspek ini tadi, jadi knowledge, skill, dan attitude. Ini yang perlu kita di BLK akan tekankan di sana nanti. Jadi tidak hanya pengetahuan, mungkin mereka sudah dapat di sekolah. Lebih banyak mereka daripada di BLK. Terus skill yang mereka dapat akan kita upgrade lagi, kita asah lagi di BLK. Nah, menanamkan attitude ini juga yang perlu menjadi PR besar bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan tenaga kerja kita, bahwa memang attitude ini tidak bisa dibangun dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, ataupun hanya 1 bulan setengah. Begini itu. Baik. Ini kalau saya amati beberapa pertanyaan ini sangat mendasar ya. Itulah artinya mungkin ya menjadi masukan yang baik untuk Bu Silvi dan Mas Oni untuk lebih mensosialisasikan. Terima kasih sudah ada IG-nya, sekarang sudah 14.000 followernya, tetapi beberapa masyarakat yang lain mungkin harus dijemput bola, termasuk pertanyaan Pak Ahmad misalnya. Bagaimana cara untuk bisa mengakses BLK? Nah, itu tadi kan, IG aja Pak cukup, UPT BLK Surabaya, itu nama Instagramnya UPT BLK Surabaya, UPT BLK Surabaya. Silakan di situ Pak Ahmad akan bisa mendapatkan apapun informasinya begitu ya. Termasuk juga untuk Ibu Wati ya, praktek apa saja yang bisa diikuti di BLK. Tapi ini saya ingin Bu Silvi menjelaskan singkat tentang 10 kejuruan tadi itu, Bu. Kita punya 10 kejuruan gitu ya. Jadi kita awal dari yang memang paling kita andalkan itu manufaktur sama listrik gitu ya. Di sana mempunyai program pelatihan. Kalau manufaktur kita ada pengoperasian mesin CNC yang memang berhubungan dengan manufaktur. Terus habis itu dengan aplikasi yaitu ada penggambaran 3 dimensi dengan CAD. Terus habis itu ada menggunakan pengoperasian mesin bubut untuk teknik manufaktur. Kita ada 3 pelatihan itu yang menitik beratkan. Untuk teknik listrik, nah ini yang paling sekarang jadi andalan itu kita punya otomasi industri, di mana di listrik itu sekarang kita tidak lagi pekerja listrik itu bukan hanya nyambung kabel loh. Nyoder gitu. Iya, jadi pekerja listrik itu sekarang sudah bisa menjalankan, bahkan saya sendiri, saya bukan orang listrik itu ya, sekarang dengan perkembangan listrik itu saya terkagum-kagum dengan sekarang bisa menyalakan lampu hanya dengan bicara di handphone, nyalakan lampu. Terus tolong siram taman itu sudah bisa dengan otomasi industri. Nah, itu yang akan diajarkan. Terutama sekarang di BLK Surabaya kami sedang mengembangkan untuk otomasi industri. Jadi dilingkatkan dengan teknologi informasi betul. Ya, perkembangan IT ya. 4.0. Iya, nah itu untuk 2 itu. Dan yang ketiga itu yang jadi andalan juga yaitu IT. IT kami sekarang sedang mengembangkan pelatihan multimedia, desain grafis, programming web. Terus yang baru di tahun ini tuh kita membuat animasi. Iya, jadi kami punya ruang multimedia yang akan membuat animasi bisa ditonton dengan banyak gitu ya. Untuk IT dan yang selanjutnya yang keempat itu bisnis manajemen. Nah, bisnis manajemen itu sekarang bukan hanya pekerjaan perempuan, Bu. Novi, sekarang
yang jadi junior sekretaris yang daftar banyakan laki-laki gitu. Ya. Makanya kami juga gitu. Jadi di bisnis manajemen gitu kita juga ada junior sekretaris, ada teknisi akuntansi junior, pelatihan junior administrasi asisten itu sekarang administrasi tapi menggunakan bahasa Inggris. Oh, oke. Kita sudah melatih seperti itu untuk bisnis manajemen dan juga ada untuk customer service. Nah, untuk Bisman. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengelasan. Nah, kalau elas itu pelatihan mahal, Bu. Terus terang aja. Elas itu kami insya Allah tahun ini kita sudah melatih 2 kelas, tapi baru kelas dasar karena kelas dasar ini nanti step selanjutnya akan kita latih juga untuk 3G sampai 6G. Jadi kami akan menciptakan welder baru, pekerjaan dengan gaji maling mahal sekarang itu kan welder. Apalagi ada yang di bawah air itu ya. Iya, underwater. Itu ya. kami sedang melatih itu. Selanjutnya otomotif. Nah, itu tadi. Kalau sekarang itu anak-anak sekarang itu senang bongkar tapi tidak bisa pasang. Anak-anak sekarang itu kita latih untuk mulai dari injeksi otomotif roda 4, otomotif roda 2 itu kita latih mulai dari injeksi, terus pemeliharaan berkala secara konvensional dan injeksi kita latih di situ. Untuk otomotif, selanjutnya untuk elektro kita ada untuk audio video sama servis HP. Servis HP, ya. Terus kita untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu, tapi enggak juga banyak yang daftar juga menjahit. Menjahit. Itu maksudnya apa? Garment apparel. Fashion design. Itu fashion teknologi. Bukan hanya jahitnya toh, tapi maksudnya motongnya segala macam. Iya. Tapi kami untuk fashion, kalau fashion teknologi itu kan gabungan dari 2 kejuruan yang IT untuk desain, terus habis itu menjahit. Untuk yang sekarang kami sedang membuat untuk pembuatan sampel garment karena ada permintaan memang bisa menjahit dengan mesin high speed. Sekarang mesin jahit itu tidak, dulu kan pakai kaki gitu ya. Sekarang itu sudah pakai mesin yang jalannya itu kalau enggak itu nyenggol-nyenggol itu hasilnya enggak bagus. Orangnya yang katut gitu. Iya. Jadi sekarang mesin jahit. Bisa jahit lah. Jahit spray bisa kenceng-kenceng gitu. Iya. Jadi sekarang dinamo zaman dulu ya. Menjahit kami menggunakan mesin high speed. High speed. Oke, keren-keren ya. Terus kita juga ada pelatihan untuk restoran attendant untuk perhotelan. Terakhir itu kita yang mau buka itu ya spa terapis itu ya untuk kecantikan. Spa itu kan lagi musim ya. Iya, betul. Udah mulai operasional belum? Masih belum. dalam rangka. Dalam rangka. Oke, baik. Itu dan kita dikejar waktu ya. Ini ada Pak Ibu Wulan dulu deh, Ibu Wulan. Saya ibu rumah tangga. Apakah BLK ada pelatihan menjahit? Udah kejawab tadi, Bu. Ada gitu ya. Untuk saya yang sama sekali belum bisa menjahit, bagaimana untuk bisa ikut? Bisa. Gimana jadi caranya? Untuk apa ya? Jangan tanya mas Aldi sendiri. Enggak ini loh. Bu Rofi ini pelanggaran loh, saya dicurigai loh. Ini pertanyaan Bu Rofi ini mau jahit spray apa gak bisa. Kami persyaratan peserta tanpa memberikan persyaratan untuk sudah bisa. Jadi mulai basic 0 pun kita terima. Kalau daftar gimana sih? Online atau harus datang ke? Online, offline kita terima. Online, offline bisa ya. Offline kantornya di Menanggal. Duku Menanggal 3 nomor 29. 3 nomor 29. Duku Menanggal 3 nomor 29. Kalau daftarnya online melalui IG bisa ya? Kita mempunyai website. Dan website. Udah aplikasi juga, namanya aplikasi Simple Cak. Kita ikut inovasi pelayanan publik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini tadi saya mau baca, lupa sekarang diingetin Simple Cok gitu ya? Iya. Cak itu diganti. Iya. Nggak pakai U, pakai A berarti. Pakai A, betul. Sekarang ganti pakai A. Sebetulnya enakan ini loh, Simple Cok. Itu kepanjangan. Itu kepanjangannya apa Mas Soni? Kalau yang Cok dulu itu namanya cepat, unggul, dan kompeten. Jadi pelayanan kami itu cepat, nanti memberikan pelayanan yang cepat, unggul, dan menjamin sertifikasi, menjamin kompetensi gitu. Tapi yang sekarang cepat, adaptif dan kompeten tetap. Jadi nggak unggul lagi, Cok. Senangnya ngomong itu. Kesempatan ini. Jadi aplikasi ini ya, tinggal Simple Cak. Caknya itu CAK. Iya. Ada apa namanya? S-nya enggak, Cak saja. Simple Cak. Sisnaker juga masih bisa? Bisa. Sisnaker masih bisa. Oke, itu bisa di-download ya? Iya. Harus download di aplikasi. Di aplikasi, melalui website juga bisa. Websitenya?
www.surabaya.disnakertrans.jatimprof.go.id. Ya, pokoknya masukkan Disnaker, Jatim Prof gitu aja mungkin keluar ya. Iya. BLK Surabaya gitu saja keluar Mas. BLK Surabaya keluar nanti websitenya juga ya. Oke. Ibu Wulan, ini bukan pertanyaan saya. Ibu Wulan dikira pertanyaan saya loh. Saya ini tidak bisa jahit kok. Bu Wulan, jadi boleh mau ikut mau nggak ikut boleh. Nah, ini yang terakhir ini Pak Budi. Peran BLK di kondisi pasca pandemi sangat dibutuhkan khususnya untuk pendidikan SMK otomotif. Mungkin putranya Pak Budi sekolah di situ ya. Seperti anak saya yang kurang sekali mendapatkan praktek. Betul. Bagaimana peran BLK? Silakan dijawab supaya Pak Budi nggak marah-marah. Oke, memang kalau biasanya kita untuk peserta latih itu kan memang kita mempunyai syarat mempunyai fotokopi KTP dan fotokopi ijazah terakhir. Karena kalau yang masih sekolah KTP-nya harus Surabaya ya? Tidak, kita menerima seluruh Indonesia. Jawa Timur. Oh iya. Seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia ya? Iya, bisa. Jadi Malang boleh Malang. Boleh. Oh iya. Jahit tadi itu dari Malang doanya. Iya. Bahkan kemarin itu kita yang dari Maumere ya, dari Papua itu ada yang ikut pelatihan di kita otomotif. Nah, kalau seperti ini mungkin dari Pak siapa itu tadi? Pak Budi. Untuk yang otomotif kami masih ada pelatihan untuk otomotif bisa gabung dengan UPT BLK Surabaya. Itu kalau anaknya masih sekolah boleh dah Bu Selvi? Kami menyarankan yang sudah lulus. Ya. Ya, karena kami tidak sebenarnya kita ada kerjasama dengan SMK magang di kita gitu ya. Tapi ya itu tadi tidak ikut untuk kompetensinya, sertifikasinya tidak bisa. Mereka bisa dapat tambahan. Tapi sertifikasinya tidak. Tidak. Dan itu mungkin Bu Novi beda kita dengan SMK yang sebagai, saya tambahkan sedikit. Di SMK itu bedanya dengan kita yang terkadang kita itu alumni SMK itu ketika kita rekrut atau kita seleksi itu kan, kok ternyata mohon maaf sebelumnya saya belum pernah diajarkan ini. Padahal kita lihat di lulusannya lu kan sudah dapat gitu. Karena di SMK itu kan satu kelas atau satu angkatan berapa ratus orang gitu lah. Kalau kami di BLK satu kelas kan 16. Dan itu satu orang harus memegang satu alat toolsnya sendiri. Mungkin bedanya di situ. Jadi kami harapan kami kalau memang bagi orang tua yang putranya lulusan SMK atau SMA yang pengen mencari kompetensi di bidang tertentu, silakan datang ke BLK. Dukung tanggal 3 nomor 29 ya. Betul. Mas Sony silakan tambahkan sebagai closing statement. Ya, jadi seperti yang disampaikan Bu Silvi tadi bahwa BLK mempunyai peran penting apalagi pasca pandemi, Pak. Jadi lulusan SMK selama 2 tahun ke belakang ini kan mereka sekolah dengan daring ya. Kan tidak mungkin praktek bongkar sepeda motor secara daring kan, dan apalagi menyambung kabel secara daring. Nah, disinilah nanti peran BLK mungkin bisa menjembatani ke dunia kerja dari teman-teman atau adik-adik kita yang sudah lulus SMK. Dan perlu kita garis bawahi di sini bahwa tidak harus ketika sudah lulus SMK nunggu ijazah. Mereka bisa setelah lulus, sebelum pengumuman pun, setelah mengikuti ujian nasional atau sekarang ujian UTBK, mereka bisa daftar ke BLK langsung tanpa harus nunggu ijazahnya keluar dengan meminta surat keterangan dari sekolah. Nah, ini bisa mempercepat masa tunggu lulus supaya mengurangi tingkat pengangguran. Seperti itu. Mungkin itu. Monggo silakan datang ke BLK. Terima kasih Ibu Silvi, terima kasih Mas Sony. 1 jam nggak cukup lah ya. Masih banyak sebenarnya kita ingin gali. Tapi mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan. Nggak pakai Bu Novi juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau kita mesti lapor kepada Bu Novi, kita talk show nih gitu. Terima kasih sekali lagi Bu Silvi, Mas Sony. Sama-sama. Silakan. Closing statementnya. Dan ada kegiatan apa teman-teman MSI? Ya baik. Jadi ini kalau selama ini kita bicara dari sisi perusahaannya, ini kita bicara teman-teman mewakili pemerintah yang sebenarnya juga sudah punya upaya-upaya untuk mengurangi angka pengangguran gitu ya, terutama tingkat pengangguran terbuka gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dan ini menjawab
kebutuhan-kebutuhan SDM yang selama ini mungkin dirasakan menjadi kendala atau apa ya, gimana caranya kayak gitu kan. Jadi ini sebenarnya banyak sekali supaya juga makin kenal terhadap PLK seperti itu. Dan terima kasih Bu Silvi, Mas Oni untuk sharingnya, karena buat saya sendiri ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang apa yang kita bisa kolaborasikan gitu, terutama karena kami juga bergerak di bidang sumber daya manusia seperti itu. Dan kalau agenda-agenda dari MSI nanti hari Jumat besok kita ada webinar yang bersama-sama dengan Mercury hari Jumat jam 3 sampai setengah 5. Judulnya, temanya terkait dengan Corporate Communication Campaign dengan Bu Puspa Miranti kayak gitu. Terus beberapa pelatihan dan sertifikasi BNSP yang kita jalankan di bulan ini, kita sudah jalan yang MSDM kemarin awal tanggal 4 kemarin, tapi masih akan ada lagi tanggal 11 dan 12. Terus kemudian yang administrasi perkantoran besok 14 Juni kita akan jalan. Kemudian ada TOT, Trainer for the Trainers gitu ya. Itu tanggal 23 Juni dan untuk kehumasan tanggal 18 gitu. Jadi bagi teman-teman sahabat Mercury yang masih ingin mengikuti, kita masih punya waktu karena ini baru tanggal 7 dan kita punya acara-acara di bulan Juni yang tadi itu. Yang juga intinya sebenarnya adalah meningkatkan kompetensi teman-teman sekalian, dan itu tadi untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Sebuah pengakuan yang paling enggak itu orang enggak pakai tanya-tanya lebih banyak lagi gitu ya. Gitu loh. Karena ini sudah dikeluarkan oleh negara dan dinyatakan kompeten seperti itu. Tadi itu juga seperti menjawab putranya Pak Nugraha tadi gitu. Kalau ada sertifikat kompetensinya, mungkin meskipun di Qatar sana ikut pelatihan-pelatihan apa, itu nanti sebenarnya bisa dipakai bukti untuk menyatakan bahwa ini loh, bahwa saya ini kompeten seperti itu. Termasuk surat keterangan kerja kalau untuk Pak Nugraha tadi. Demikian Mas Aldi. Terima kasih. Kalau Anda tertinggal dengan penjelasannya Bu Novi, silakan 0811 340 5557. Loh, lah kok pinter sekarang. Loh, tak boleh jadi di sini. 0811 340 5557 nomor sakti untuk menghubungi teman-teman MSI. Tapi maturun sekali lagi Bu Silvi, Mas Sony, masih banyak sebenarnya yang kita mau gali tapi waktunya enggak untuk ya. Termasuk tadi kalau perusahaan mau mendaftar gimana, itu kita belum kebahas ya. Mudah-mudahan masih bisa diagendakan nanti. Silakan menghubungi kami kalau misalnya ada yang ingin disosialisasikan. Dan sahabat Mercury, sahabat YouTube, sampai di sini jangan lupa like, komen dan subscribe supaya akun kita juga berkembang dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan solusi SDM bersama MSI Consulting dan teman-teman dari UPT BLK Surabaya. Kita ketemu lagi di dialog yang lain dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.